Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera dan salam sehat. Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 25 Mei 2020 yaitu dari kitab Yesaya pasal 32 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Paima diusehon tuhita todisian gijang, jala majadi tano bosar halongonan hian, alayang gotano bosar hian gabe tobak dirajum. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya dalam ayat tersebut sungguh luar biasa. Jauh sebelum hari Pentakosta terjadi, Roh Kudus telah menyatakan kepada Nabi Yesaya apa yang akan terjadi pada saat yang akan mendatang, yaitu suatu saat di mana Roh Kudus akan dicurahkan berlimpah-limpah dari surga kepada umatnya. Karya Roh Kudus akan semakin nyata dan melimpah sejak hari Pentakosta sampai hari ini. Hari itu seharusnya bukan hanya kita peringati secara jasmani satu kali dalam setahun, melainkan setiap hari, bahkan setiap langkah hidup kita harus dalam pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pengalaman berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus harus menjadi bagian dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Bukan hanya sebuah ritual, melainkan sebuah relasi yang luar biasa bersama pribadi Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang dicurahkan kepada setiap orang yang memintanya. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita meminta sesuatu yang paling penting dalam hidup kita, yaitu karya Roh Kudus. Ia akan memberi kebaharuan dalam hidup kita. Ia akan memberi sesuatu yang membaharui setiap hidup kita. Bapa yang di surga tidak akan memberi batu kepada orang yang meminta roti, dan tentu tidak akan memberi ular kepada orang yang meminta ikan, dan tidak akan memberi kalajengking kepada orang yang meminta telur. Allah akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa mereka yang menantikan penggenapan janji itu dengan penuh kerinduan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan saat tiba hari itu dicurahkan Roh Kudus kepada mereka yang merindukan, mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, mendapatkan jamahan Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Allah, dan mereka bahkan berkata-kata dalam bahasa yang baru. Kita bisa bandingkan hal ini dalam Kisah 2 ayat 1 dan 4 pada hari raya Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus benar-benar datang dari sorga, dari tempat yang maha tinggi, dan tidak akan bisa ditiru oleh apapun dan siapapun di dunia ini. Kita bisa bandingkan ketika kota Samaria dilawat Tuhan, Petrus dan Yohanes yang datang ke sana membantu mendoakan mereka, dan mereka menumpangkan tangan kepada orang-orang yang percaya sehingga mereka dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat Roh Kudus dicurahkan kepada hidup kita, saat Roh Kudus datang kepada kita, maka akan nampak perubahan yang nyata, menakjubkan dalam diri setiap orang. Apa yang mulanya hanya terlihat seperti padang gurun, tanah yang gersang dan tidak ada sumber kehidupan, ketika Roh Kudus datang, maka padang gurun itu
akan dirubah oleh Roh Allah menjadi kebun buah. Apa yang pada awalnya begitu kering, tidak bermanfaat, tetapi ketika Roh Kudus datang, maka akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah, menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya, dan orang-orang yang berdiam bermanfaat bagi kebun itu. Sekelilingnya akan dipenuhi oleh sumber hayat, sumber kehidupan, sukacita, karena Roh Kudus berkuasa atas setiap hidup kita. Betapa indah apabila hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya pengalaman hidup ketika dibaptis dan disidi di HKBP, melainkan suatu pengalaman yang progresif terus menerus setiap waktu, setiap hari, menghasilkan buah yang semakin indah dan semakin banyak, bahkan sampai seperti suatu hutan. Digambarkan seperti hutan karena bukan hanya manusia saja yang akan berdiam di dalamnya, tetapi bahkan ciptaan Tuhan yang lain, pohon-pohonan, binatang akan bersukacita dalam tanah yang telah dirubah dari padang gurun yang gersang itu menjadi kebun, bahkan seperti hutan, tempat berdiamnya sumber kehidupan, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada ciptaan Tuhan. Roh Kudus merubah kehidupan kita. Sama seperti Petrus yang dulunya malu mengaku Yesus, bahkan menyangkal Yesus sampai 3 kali, akhirnya menjadi seorang rasul yang tegas membela Kristus, menjadi suatu batu karang pembangunan tubuh Kristus. Murid-murid yang sebelumnya lari pada saat Yesus ditangkap, akhirnya berubah menjadi utusan-utusan Injil yang memenangkan banyak jiwa untuk Kristus. Secara gamblang Kisah Para Rasul mencatat ada begitu banyak buah yang dihasilkan karya Roh Kudus dalam kehidupan pengikut Kristus. Tidak ada cara lain untuk menciptakan kebun buah selain menjadikan hidup kita menjadi tanah tempat karya Roh Kudus bekerja. Demikian juga pada kehidupan kita setiap hari. Roh Tuhan akan menjadikan kita hidup penuh damai sejahtera. Shalom, peace. Hidup kita menjadi penuh ketenangan, quietness, dan hidup kita penuh ketentraman, assurance yang abadi, yang dari Tuhan, yang telah dirubah oleh Roh Kudus itu. Syaratnya apa, saudara-saudariku? Apa syarat untuk kita untuk mendapatkan shalom, ketenangan dan ketentraman jiwa itu, supaya hati kita tidak menjadi gersang dan seperti padang gurun? Syaratnya adalah percayalah kepada Roh Tuhan, kepada Kristus, kepada Allah dalam segala keadaan. Ketika bangsa itu di padang gurun, mereka melihat keadaan di sana, pengintai memberikan laporan yang mengecilkan hati mereka dengan keadaan yang menakutkan dan mereka sepertinya akan menyerah. Tapi Joshua dan Kaleb percaya bahwa sekalipun di tanah Kanaan ada banyak raksasa, tetapi jika Tuhan menyertai mereka, memberikan kemenangan kepada mereka, maka Roh Tuhan akan menguatkan mereka, sehingga di dalam peperangan dan pertempuran itu mereka akan menang. Percaya kepada Tuhan dan Roh Tuhan yang sanggup memulihkan. Keyakinan ini harus ada pada kita. Tuhan setia, dan Ia setia pada janjinya. Ia setia pada firman-Nya. Ia berkata bahwa Ia sanggup memulihkan, Ia sanggup menyembuhkan, Ia sanggup melepaskan, Ia sanggup menolong, mengangkat, membuka pintu-pintu yang tertutup, bahkan meratakan gunung-gunung, karena Ia berjalan di depan kita. Sebab Allah menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti Taman Eden dan padang belantara seperti taman. Tuhan di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan nyanyian yang nyaring. Yesaya 51 ayat 3. Percayalah, Tuhan sanggup mengalahkan keadaan, bahkan apa yang sudah iblis curi dari kehidupan kita.
Tuhan sanggup mengembalikannya. Ia sanggup mengubah padang gurun menjadi taman, kebun yang menghasilkan buah, bahkan menjadi seperti hutan, tempat berdiam seluruh ciptaan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh bersuka cita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Roh Kudus, Roh Allah yang memimpin hidup kami, hati kami yang gersang seperti padang gurun dirubah oleh Tuhan menjadi kebun buah, bahkan seperti hutan tempat berdiam manusia dan segala ciptaan Tuhan. Kami percaya bahwa dunia ini sangat gersang, bahwa dunia ini seperti padang gurun yang sedang kami berjalan di atasnya. Tetapi jika Roh Tuhan berkarya, maka hari ini, maka saat ini dunia akan dipulihkan, dunia akan Engkau sembuhkan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dalam karya dan kerja mereka hari ini. Segala aktivitas Tuhan naungi, segala keadaan situasi Tuhan berkati, sehingga hari ini menjadi hari yang bersuka cita bagi kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.